Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Azril Official. Hari ini aku akan membahas murid yang sebenarnya sudah ada di regular, tidak ada Joe Mesari, ya benar, Sawi. Tapi yang original ya, yang pakai nendang biasanya udah. Nanti aku jelaskan kalau di lirannya konser, sekarang biasa aja. Nah, kita bahas sekarang kita bahas aja di apa tuh di profilnya nama Joe Mesari atau kita panggil umum sebagai Sawi. Ulang tahunnya tanggal 3 September. Dia adalah ketua tim dari Arius Squad Arius plus juga dari akademi murid 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 pasukan spesialnya, unitnya tidak ada bersama dengan dari sekolah Arius. Dia itu memang memiliki sisi dingin tapi orangnya baik. Dia itu orangnya masih baik, tetapi dia hanya menjalankan misi yang berbicara misi-misi berbahaya lah, misi-misi apa untuk dia bertahan hidup. Ya itu kok ceritanya Saul itu emang sangat kelam banget. Suara nggak usah gue jelaskan karena ini paling kalian udah tahu di karakternya langsung. Tapi kalau untuk dia handskin yang bagian Robin nih dia bagiannya kalian udah tahu, udah suara itu udah tersambung nih dia. Since birthday I hate is your birthday. I'm sorry. What do you say in this situation? Nah itu kan udah tahu pasti kalau udah dengar dia gitu. Happy birthday before. Nah itu juga ulang tahunnya saat udah tanggal berapa tuh 3 September minimal. Nah di situ ulang tahunnya. Kalau kalian udah punya, ya cuma di ulang tahun doang. Nah dia pakai topi, headband alias atau PK jepitan rambut sama jam tangan, dan senjatanya adalah SIG Saio M400 alias SIG Saio M400 atau BK SIG Saio M400. Ya benar atau kita umum memanggil sebagai M400. Untuk penjelasannya nanti di bagian weapon aja karena itu ada bagian senjatanya. Nah ditambah bintang 3 aja dia cuman ya biasa aja di kota, tidak suka, sangat benar-benar tidak suka, sangat benci di dalam ruangan sama sangat suka di dalam ruangan. Tapi kalau udah bintang senjata 3 dia akan hanya fokusnya ke situ. Nanti gue jelaskan setelah di weapon aja karena itu jelas. Dan kan ini hanya fokuskan ke ETK aja cukup sih, kan dia hanya ETK 15 atau 25, ada kuat di situ cuma 10 kuatan di situ. Kita bahas skillnya. Di skillnya di nomor TAS regular atau BK serangan biasa, tembakan biasa aja yang menembakkan serai pemibi Asus saya menembakkan single shot aja. Dan seperti beda dengan momo yang burst mode yang ini single shot doang, satu tembakan semi automatic. Beda kalau ada momo itu burst mode, yang ini ada semi automatic, cuma satu kali tembakan doang, satu kali patu. Bukan sniper ya, tapi itu sniper. Kalau sniper biasanya sama semi automatic. Tapi kalau cuma sniper ini iya ada biasa sih, tapi biasa juga di nyata. Tebas di skillnya Etono Omnia Vanitas, semua itu ada hampa ya. Dari sini 671 level 1, level 2 722, level 3 973, 973%, 1743 level 4. Yang terakhir pasti di level 5 di lain ada 1275%. Tapi di semua level itu menghasilkan guaranteed critical damage atau lebih kalau menjaminkan damage critical, kerusakan critical. Bagus gak? Tapi sebenarnya dia tuh sekali edge skill tapi tidak sebagus Hinadres aja dan ngebit Saw itu. Wah sekitar dia karena dia tuh kartu skill tidak pernah diundurkan, tidak ngundur, tapi dia gratisan gitu berkali-kali tapi ngepes yang ini original. Nah itu tidak bisa ya, bagusan Hinadres, tapi Saw ini jadi yang nggak terlalu sih setiap di. Nah sekarang kalau mau skill saya 25 tadi
dia akan menghasilkan critical damage tergantung levelnya. Kalau level 10 dia akan segini 24,8% untuk 16 detik setelah dia menembakkan pistolnya yang apa tuh, SIG Seiyuu FP 226 atau because SIG Seiyuu P226 ya, yang pistol dia di sini nah, dia di gods ini tuh ya. Jadi itu masuk emang masuk keluarga terus menerus yang bagian SIG yang akan ditembakkan setelah itu menghasilkan ketika damage ya, berarti ya 2 kali di passive skill, 1 kali lagi tambahkan skill 3 kali tapi dengan damage sama. Passive skill ketika damage lagi, nah tadinya sendiri dari common sub skillnya ini dia jika dengan bawa bullet Arius bisa minimal 4 aja, dia kan mendapatkan damage-nya tergantung berapa banyak. Kalau dua cuma bentar sabar, kalau dua ke sini, kalau 3 ke sini, kalau 4 salah bentar, kalau 4 di sini nah dia. Jadi ya itu kekurangan story termasuk dirinya sendiri yang berarti yang hanya menambahkan damage pada dirinya sendiri, astaga, yang berarti itu kekurangannya story, nanti gue jelaskan. Dan juga Azusa itu termasuk sebagai menambahkan damage juga pada dirinya sendiri untuk untuk story, karena Azusa itu masih bagian dari keluarganya Arius, jadi wajar dia masih bagian keluarga. Di bagian senjata, nah ini aku jelaskan dia senjata apa. Tadi aku jelaskan tadi SIG 400 yang dia Azusa Sisau itu pakai mana, yang ini tuh dia, itu ada SIG Seiyuu 400 alias SIG 400 yang desainnya udah kelihatan di bab stoknya yang kelihatan nonjol, sama juga bentuk front side nya. Nah dia front side bedanya dengan Azusa tuh hanya versi original yang kelihatan sudah kelihatan itu ada SIG Seiyuu 400 karena dia bisa dianalisa karena dia pakai yang original. Nah dia original, nah yang ini sudah kelihatan karena dia tuh udah pakai yang M400 biasa sama. Oh yang saw ini dia pasti pakai sama juga, tapi biasanya ponsennya sedikit diganti, tapi dengan sama juga, dengan senjata sama, modelnya sama, keluarga juga sama. Nah kalau dia minta senjata 1/30 hanya mendapatkan hero point sama damage. Kalau dia minta senjata 2 plus level 40 dia ada menambahkan passive skill plusnya lagi yang ketika damage persentase tetap, tapi hanya menambahkan benar kecepatan tembakan doang. Yoi, ya berarti jika tembakan cuma bintang senjata 1 agak menurut kalian lambat, kalau dia cuma semi automated, dia akan menambahkan lagi di passive skill nyala plus lagi tangan bintang senjata 2 level 40. Nah 40 tembakannya sedikit lumayan cepat, tetapi masih sedikit mirip, tapi dia tuh lumayan cepat. Tetapi kalau udah minta senjata 3 malah dia akan mendapatkan damage di dalam ruangan, tapi hanya sebesar 3 Hz, yang berarti menambah damage saja tuh doang, grade sebesar sama damage. So itu aja berikutnya dia. So ini what is di gacha atau di optional tidak, wajib optional atau tidak perlu, what it's at optional tidak, itu jawabannya nanti aku jelaskan itu. Dan juga apa dia perlu tambahkan murid Arius atau tidak, itu kita bahas bos dia cocok untuk bos apa, karena ini hanya gratis ketika damage 1 bos. Dia tuh ada 2 pengecarian, tapi ada 2 opsi kalau aku ingat. 2 opsi. Yang pertama bos Hieronymus jelas, karena Hieronymus
tuh kita hanya fokus yang boss single target doang, yang damage-nya gede-gede tapi hanya fokus insane. Kalau dia torment nggak usah, gantikan aja dengan Hinadras. Hinadras lebih jauh kuat lebih dari lebih da- lebih jauh lebih ku lebih jauh ku lebih, lebih jauh ku lebih jauh sangat kuat daripada Sawi. Susah banget karena dia Sawi ini hanya bisa bertahan sampai insane aja. Kalau dia sampai torment dia tuh mungkin nggak seberapa, nggak damage nya nggak sebanding dengan ya ini address. Jadi dia situ hanya di hero ada lagi dua, ada tiga, astaga, tiga ya, kayak bos Katenga, saja ya, bos Katenga yang sa bos Katenga yang kita lawan yang single target itu pasti lo yang robotnya, bukan Katenganya langsung. Katengganya langsung gitu saat di press pertama kita masih bisa pakai Hinadres, tapi kalau udah down di ronde kedua kan pasti bawa yang singkat target lagi untuk ronde kedua. Nah soal ini cocok dengan tuh si ya untuk Gerut alias lebih ya berantem dengan ya, ajak berantem bersama Azusa untuk ya untuk katanya enggak dong, tapi sama seperti ya dia cuma sampai insane. Tapi kalau Torment dia tuh gantikan dengan Hinadras, tetap masih Hinadras. Atau tidak Toki bisa juga Toki biasa, bukan Toki pakai pakai kelinci, Toki biasa. Nah itu dia. Terakhir aku ingat di lain ada ya ya The Free Upset ya, The Free Upset kepake juga di situ kan, dia tuh hanya yang saat yang alma merah. Nah yang alma merah yang kita fokuskan bukan bos tapi ke bola merahnya doang, karena bola merah itu paling kita perlu hancurkan. Ada murid yang fokusnya hanya satu target itu ke bola doang, sisanya bebas hanya butuh auto attacks. Jadi kita bawa sawi ini hanya untuk bola doang, meski tidak suka di ruangan. Itu aja aku ingat tiga pengecualian si sawi. Aku sempat bawa tapi cocok kan, dia masih bisa bertahan meski nggak terlalu bisa bertahan lebih dia tingkat atas sih, tapi hanya fokus bola. Pertanyaan simpel, apa dia is 3 option atau tidak? Sebenarnya kan dia cuma menjaminkan critical damage, tapi kekurangannya tuh adalah fokus pada murid Ayus terus. Optional aja, tapi dia tuh bisa di upgrade. Dia tuh soal ini memang wajib di upgrade, tapi dia tuh makan banyak bahan sih, tapi dapat kalau kalian ini wipe kalian ini boleh, nanti gue jelaskan. Dia tuh optionalnya kalau perlu upgrade semua, tidak hanya satu skill, hanya satu, tapi semua di upgrade semuanya. Itu tuh yang lebih bisa. Kalau yang tuh sorry optional aja. Apa dia wajib di upgrade, optional tidak? Sebenarnya jawabannya optional aja, karena aku kebetulan pakai ini hanya untuk Skymet plus apa tuh Rampage Mission doang. Tapi kalau untuk boss nggak kuat sih, soalnya dia tuh garanti critical damage-nya nggak seberapa seperti Hinadres untuk yang armor merah. Jadi jawabannya optional aja, kan dia nggak seberapa damage-nya, biasa aja. Tapi kalau tanyaan yang bagian uh, si Okotera di main story, yang bagian eventnya tuh ada The Southern Final Parties, bagaimana? Sawi kepake di situ untuk melawannya, tapi dia tuh garanti critical damage, jadi jaminkan dia pasti menang dalam satu ronde. Tapi itu sebenarnya memungkinkan harus match semua. Ada baiknya match semua sampai bintas data satu. Tel berapa? Tel 9 8 biasanya dia kuat di situ, atau tel 7 umumnya untuk si Sawi. Kalau main story doang tidak lebih itu, tapi dalam posisi formasi 3 atau 2, tapi ada baiknya formasi 3, dia masih bisa bertahan di situ. Tapi hanya katakannya sekarang udah lulus doang, tapi tidak pakai lingkaran itu. Nah dia aman di situ. Dia jadi peluang kalian tuh ngepost, bagi yang ngepost main story aja. Nah itu aja, dia jadi pilihan bagus untuk dibawa, tapi dia tuh optional. Apa dia tuh what it's out optional atau tidak? Kalau bagian cuma ngepush main story seperti The Shadow Final Parties nih, yang bagian the final chapter, yang bagian chapter 4 beserta kita di episode 6. Nah tapi diminta ke Shadow Final Parties boleh,
dia tuh what it's juga karena dia tuh yang salah satunya tidak terkena damage karena dia tuh middle di bagian tengah, tapi dia tuh ya kan fokuskan dia sama bisa-bisa dengan Goku, menjaminkan dia masih tetap selamat sih kalau dia bertahan dan sampai down karena dia ganti ke damage buangnya besar kan dia itu cuma kelas 4 nggak terlalu besar kosnya, tapi dia menjaminkan ke damage. Kalau misalnya Mika sama Sinadres nih kalau mau lawan ya apa tuh kalau di main story ini tapi kelamaan karena mengejar waktu, nah itu kan pasti bawa yang cost lebih rendah tapi kalau nanti ke damage. Nah, Sao ini bisa juga jadi penggantinya Hinata sama Mika ini hanya untuk main story doang. Yang main story-nya Desa Lepen Pates, jadi dia cocok di situ. Karena dia cuma kos 4 plus dia middle. Di posisi nomor 3 dia masih tetap selamat dan pasti sendiriannya tuh dia sudah cukup kuat sendirian karena dia tuh guaranteed harus menjaminkan damage penuh. Jadi dia bisa ya fokus ke situ. Kalau bagian post main story aja. Tapi kalau fokus push mission bisa juga jadi pilihan juga kalau kan cuma push mission Skymet bisa juga kepake kan dia aku sempat pakai di Skymet manapun dia kepake juga. Kalau untuk boss optional aja sebenarnya dia tuh sebenarnya optional kalau buat boss, tapi kalau untuk game mode lain misalnya main story yang bagian daripada chapter chapter 4 episode 6 tapi yang mengalami event Desodon pada Pates, nah itu boleh dia juga boleh juga dia upgrade. Dan pertanyaan berikutnya, apa dia perlu disangka bahwa murid Arius kah? Jawabannya simple, seperti Cyber Momoy, damage-nya udah cukup kuat, jadi jawabannya tidak perlu. Kenapa? Asalnya nih. Pertama, dia konsepnya seperti Cyber Momoy, sama yang original. Cyber Momoy yang originalnya dia butuh Midori, tapi dia cukup kuat. Pensinya akan satu musuh aja, satu kali add skill, mah berabe. Ya karena dia tuh udah cukup kuat, kan meski tidak menjaminkan critical damage. Kalau Sauri ini sama halnya, kalau kan bawa murid Ayus nih, subskillnya nggak usah diaplikasikan, nggak usah. Palingan yang udah cukup cukup menjanjikan tuh adalah ya skill passive skill skillnya skill common skill passive skillnya doang kan dia sendiri. Ini dengan saya bawa konsepnya dia kalau dia sendirian udah cukup kuat, jadi nggak usah bawa murid Ayus juga masih bisa dia tuh cuma masih jaminkan ketika damage penuh, jadi nggak usah bawa murid Ayus pun nggak masalah. Seperti Momoy sama seperti konsep saya bawa Momoy yang tanpa Midori. Nah Sawi juga sama, misalnya kalian mau fokus nih, kalian kesulitan mau JFD nih, tapi kalian nggak mau bawa murid Ayus nih ya, cuma Sawi doang, udah apa kan cuma fokus ke bos shooting dia, misalnya aku pakai ini, nah boleh dia tuh dia tuh paling bagusnya di sendirian boleh kan dia udah cukup kuat, jadi jawabannya simple nggak, jadi bisa optional dua opsi, bisa bawa murid Arius bisa tidak karena konsepnya seperti ini, seperti saya bawa Momoy iya seperti saya bawa Momoy sama ini konsepnya sama nih. Jika semua Momoy ini sendirian nih, kalau yang sekitar ada cukup kuat tanpa DOT pun nih ketergantungan pada adik kembarnya, nah ini contohnya. Tapi tanpa Midori dia skillnya sedikit tidak aktif, nah itu dia tuh udah cukup kuat kata orang, benar. Nah kalau yang Soul ini sama halnya dengan Momoy, sama halnya nggak usah bawa murid Ayus pun tidak masalah karena dia tuh dua opsi aja, bisa bawa murid Ayus bisa tidak, seperti Momoy. Jadi kan bisa bawa ini Soul ini sendirian boleh kan, dia cuma udah cukup kuat menjaminkan damage critical penuh, nah boleh. Jadi jawabannya dua opsi alias optional, bisa dengan alias bisa tidak, karena di ini juga sama seperti Momoy tanpa Midori dan Momoy dengan Midori. Nah tapi baiknya begitu sama. Jadi untuk sekiannya videonya untuk hari ini, terima kasih guys yang udah nonton dan see you. Dan jangan lupa kalau ada yang bilang
butuh Ayus nih untuk soal ini. Jawabannya kalian bisa bawa sedian, oke? Okay? Yuk. Ke foto. Ke foto. Bukan.